Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat hari ini mahasiswa teknik mesin yang saya cintai dan saya banggakan. Saya akan menyampaikan materi kelanjutan dari motor bakar lanjut mengenai pesawat, yaitu pada bagian-bagian penting pesawat terbang beserta dengan keterangan gambarnya. Materi ini atau bagian terpenting dari pesawat ini adalah tematik, sehingga akan saya lanjutkan lagi untuk slide selanjutnya secara lebih mendetail. Yang saya sampaikan di sini adalah bagian-bagian secara global, sehingga Anda punya gambaran bagaimana pesawat terbang itu dapat terbang secara teknikal ya. Kalau Anda hanya melihat saja, pengetahuannya hanya di awang-awang. Baik, kita langsung masuk ke materinya. Oke. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal pesawat, yaitu diproduksi dari engine ya, gaya dorong tersebut. Horizontal itu apa? Horizontal itu adalah gaya dorong maju ya. Kita belum bicara tentang lift atau gaya naik ke vertikal, tapi pesawat terbang pada dasarnya dia itu bergeraknya itu maju ke depan ya. Yang memproduksi gaya dorong itu adalah engine dari pesawat tersebut. Anda jangan bayangkan engine-nya seperti motor bakar Otto atau motor bakar diesel. Ini sangat berbeda jauh. Engine yang digunakan pada pesawat terbang untuk memproduksi gaya dorong ya, tekanan gaya dorong. Jika engine pada motor bakar Otto atau motor bakar diesel, gaya yang dibutuhkan ya, itu adalah gaya puntir atau gaya putar ya. Berbeda ya, gaya dorong dengan gaya putar. Meskipun dari gaya puntir itu akhirnya memutar roda hingga mendorong, kemudian mendorong atau menarik mobil itu untuk melaju ke depan, tetapi kalau pesawat terbang tidak seperti itu mekanisme. Dia mekanisme tiup. Dorongnya itu dorong tiup dengan kecepatan tinggi. Ya. Kemudian dari gaya dorong engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah sayap dan di atas sayap. Jadi kalau pesawat terbang itu tidak punya sayap tapi punya engine, maka pesawat itu hanya akan lari lurus saja, sehingga yang membuat lift itu adalah perbedaan dari sudut pesawat ya. Oke. Ketika pesawat terbang itu memiliki gaya dorong dan gaya dorong itu diarahkan oleh lift dari pesawat tersebut, sehingga menghasilkan kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar di bawah sayap, dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Jadi kalau di bawah sayap itu nanti dia akan timbul tekanan ya. Kalau di bagian atas kan tidak tertutup ya, sehingga langsung aja keluar. Tapi kalau di bawah sayap, maka di bagian bawah itu akan menimbulkan tekanan, sehingga pesawat terbang itu tekanannya itu akan tinggi di bawah. Nah, waktu tempuh lapisan udara yang melalui atap atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Jadi waktu tempuhnya sama, tidak ada perbedaan waktu, tetapi yang terjadi adalah perbedaan tekanan. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga akan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Oke.
seperti ini bagian-bagiannya. Bagian utama pesawat untuk terbang dengan sempurna. Terbang dengan sempurna itu maksudnya apa? Dia mampu climbing ya, menaiki. Kemudian dia mampu turun ya. Tetapi juga dia mampu melakukan sudut-sudut tertentu, yaitu namanya sempurna. Kemudian dia juga mampu berbelok ya, itu yang disebut terbang sempurna. Mampu naik dan juga mampu turun, bahkan ketika terbang dia mampu melakukan belokan juga. Bagiannya apa aja? Nah, di bagian pesawat ini perlu Anda cermati ya, di bagian sayapnya. Disebutnya itu spoiler ya. Kalau di mobil itu spoiler itu adanya di belakang, kalau di pesawat itu di samping. Nah, spoiler itu adalah bagian tengah dari sayap ya. Jadi sayap itu setidaknya ada 3 bagian utama yang menyusun ya, yaitu bagian depan ya, untuk mengarahkan angin ya, dan bagian belakang itu juga untuk mengarahkan angin. Jadi tidak semata-mata sayap itu semuanya di situ, enggak, tapi ada 3 bagian utama. Di dalam sayap pesawat yang bagian tengah itu adalah spoiler, yang di bagian belakang itu adalah ailerons, yang kemudian di bagian depan itu ada leading edge flap ya. Coba Anda perhatikan baik-baik. Nah, kalau yang bagian depan ya, leading edge itu fungsinya adalah untuk mengarahkan aliran angin dari depan ketika pesawat itu memiliki gaya dorong, sehingga pesawat itu bisa naik. Kemudian di bagian belakang ada trailing edge flap, yaitu fungsinya untuk ngerem, Mas. Jadi rem ketika turun itu pasti flapnya dia akan membuka. Itu fungsinya untuk pengereman. Jadi nggak hanya roda aja yang ngerem, itu nggak cukup ya. Karena pesawat itu powernya besar sekali, badannya juga besar sekali, bannya sekecil itu ya. Pasti dia akan menggunakan rem aerodinamika. Kemudian di bagian ekor pesawat dia memiliki rudder ya, Anda lihat di situ. Rudder itu fungsinya untuk apa? Untuk membelokkan pesawat ya. Kemudian di bagian samping kanan kiri rudder itu ya, di bagian bawah itu ada elevator, kemudian ada horizontal stabilizer. Jadi pesawat terbang itu harus punya keseimbangan antara bagian depan sama belakang ya. Jadi kalau horizontal stabilizer ini bermasalah, pesawat terbang itu tidak bisa lurus ya, badannya tidak bisa lurus ketika terbang ya, tapi selalu ngangkat naik ke atas seperti itu. Maka yang membuat sebuah keseimbangan itu adalah yang di bagian elevator belakang itu. Paham ya? Sudah paham ya? Sudah punya gambaran ya? Oke. Nanti per partnya akan saya jelaskan dengan detail di materi selanjutnya. Pelan-pelan saja ya belajar pesawat terbang, karena biar mempelajari sesuatu yang rumit kita harus runut ya. Oke. Nah, bagian-bagian ini akan saya jelaskan lebih detail lagi. Ya. Nah, di dalam keseluruhan pesawat itu dia memiliki badan pesawat yang disebutnya itu fuselage, maaf. Terdapat di dalamnya yaitu ruang kemudi, kokpit, dan ruang penumpang passenger. Sebenarnya juga di bagian bawah itu ada bagasi ya, bagasi. Cara penempatan bagasi dari pesawat itu pun juga berbeda ya, tidak seperti kita memasukkan barang ke kontainer ya, tetapi di sana di bagasi pesawat itu ada yang model gantung-gantung ya. Agar apa? Agar di dalam bodi pesawat itu tercipta keseimbangan. Kemudian di sana ada sayap atau wing ya. Terdapat aileron berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri, miring kanan, dan flap untuk menambah luas area sayap, yaitu koefisien lift atau gaya naik ya,
gaya angkat. Kemudian ekor dari pesawat. Nah, ekor itu di sana ada horizontal stabilizer. Terdapat elevator berfungsi untuk pitching nose up atau down ya. Pitching itu untuk membantu nose itu hidung pesawat. Hidung pesawat itu adalah bagian ujung paling depan dari pesawatnya. Ini sudutnya. Ketika di depan ini mengalami perbedaan sudut sekecil apapun, maka efeknya akan sangat dirasakan oleh badan pesawat. Ya, jadi berhati-hati di bagian sini. Kecelakaan pada pesawat terbang Boeing 737 seri terbaru ya, 737-900 kalau tidak salah, itu juga ada pada masalah di sini. Kalau Anda gali lagi, simak lagi berita tersebut. Jadi nose-nya itu, hidung pesawat itu selalu dia tuh mintanya itu turun ya. Sehingga pilot itu melihat navigasinya seolah-olah pesawat itu sebaliknya ya, pesawat itu mintanya itu naik terus, ngangkat terus ya. Sehingga pilot itu berusaha untuk selalu menurunkan hidung pesawat, moncong hidung pesawat, tapi dia mintanya naik terus. Akhirnya pesawat itu tanpa disadari dia sudah turun dan menghantam laut waktu itu. Kemudian sirip tegak ya, vertical stabilizer. Terdapat rudder berfungsi untuk yaw-wing, belok kanan belok kiri ya. Kemudian engine ya, berfungsi sebagai thrust atau memproduksi gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Kemudian di situ ada roda untuk landing. Di roda itu tidak ada mekanisme engine-nya, di sana hanya ada mekanisme hidrolik ya. Jadi kalau Anda lihat pesawat itu dari hanggar menuju landasan pacu itu, kalau dia jalan itu jangan Anda mengira bahwa bagian roda itu ada engine-nya, enggak. Engine hanya diproduksi oleh gaya dorong ya, dari turbin pesawat. Roda itu berfungsi untuk mengarahkan saja ketika dia di darat dan untuk fungsi landing maupun take off. Ya, pada dasarnya apabila pesawat sedang terbang selalu menggabungkan fungsi-fungsi kontrol di atas. Seperti contoh, bila pesawat berbelok ke kanan atau ke kiri, maka yang digerakkan adalah aileron dan rudder. Jika sambil berbelok pesawat dimiringkan pada lintasan belok, maka akan didapatkan sudut yang lebih pendek. Hal ini akan menghemat waktu dan menghemat pemakaian bahan bakar. Baik, sampai di sini dulu materi saya. Coba digali lagi, coba untuk dipelajari lagi dan difahami lagi sedikit demi sedikit. Jika ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar atau ketika tatap muka bersama saya. Terima kasih, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.